Aset kita untuk masa depan. Apalagi? Penerus bangsa. Penerus bangsa. Penerus keluarga. Penerus keluarga. Sahabat kita juga. Pemimpin. Calon pemimpin juga. Next. Di sekolah kita mengutamakan Istirahat. Sholat. Keselamatan. Pendidikan siapa? Untuk murid, untuk kita juga, murid dan guru juga. Kemudian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa PR banyak. Pendidikan itu penting. pendidikan itu sangat penting. Kemudian, Iya, kebersihan bagian dari iman. kebersihan sebagian dari iman. Ada lagi? Anak dapat mengenal iman. Anda dapat mengenal iman. Kemudian Pak, kita sebagai warga sekolah di sini yakin untuk apa? Bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Apalagi Transfer ilmu. mentransfer ilmu. Kali-kali juga Kalau mau transfer kita harus punya Rekening. transfernya. Ya, rekening. Terus ngapain kita? banking. Punya ATM. Kita harus meningkatkan kompetisi kita dulu ya. Terus Menghidupi keluarga. kita juga sebagai warga sekolah ini paham bahwa Bernalar itu harus patorok. Karena itu awal berlogik. Wah, Kolaborasi sangat penting. kolaborasi juga sangat penting Karena ya. itu lagi kolaborasi Ya. ya. Sebenarnya itu foto-foto teh clue ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oh, ada yang kemarin. Itu kereta operasi. balikan Ibu. Adanya baik banyak. Balikan dia lu jauh. Atau kudu atuh. Nah, jadi Bapak Ibu sesuai dengan apa tema saat ini kita akan membahas tentang visi dan misi. Visi kita untuk belajar kami itu seperti apa? Karena kebetulan saya belajar 1, 2 modul sampai 3 modul, walaupun belum merampung semua dan masih perlu belajar. Ternyata kita itu harus bisa menuntun murid kita, menuntunnya dengan mengajar kita sesuai dengan kodrat alamnya. Kenapa harus sesuai kodrat alam? Karena setiap murid itu kan berbeda-beda latar belakangnya. Tuh. Kalau sesuai kodrat zaman, berarti kita menyesuaikan dengan era saat ini. Kalau sekarang era teknologi, kenapa tidak kita harus mengikutinya, melek teknologi seperti itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara juga. Kita harus bisa mempunyai peranan penting di dalamnya. Nah, untuk itu kita coba yuk membahas, membuat visi, minimal visi diri kita dulu aja lah. Seperti itu. Yuk. Nah, kaitannya dengan visi sekolah kita, visi SMA Negeri 1 Bandungan, mewujudkan manusia yang intelektual dan berakhlakul karimah. Menurut rekan-rekan, nih visi kita ini sudah sesuai dengan kodrat zamannya? Sudah. Sudah. Apakah perlu ditambahkan atau bagaimana? Kalau lihat dari visi emisinya, Om. Membina warga sekolah untuk lebih meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT, menumbuh kembangkan warga sekolah, mewujudkan akhlak mulia di lingkungan sekolah, dan ya, membentuk warga sekolah untuk mewujudkan pendidikan bermutu, menghasilkan prestasi akademik dan non akademik, mendorong warga sekolah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, Ya, membentuk warga sekolah agar memupuk rasa solidaritas cinta terhadap bangsa dan negara. Ya, Alhamdulillah. ini sih relevan sih. Sudah relevan ya. Ya, sesuai. Nah tadi what will we do now, gitu kan? Apakah visi misi sekolah kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi? Ya. Ya. Jika sudah, apakah visi misi tersebut sudah sepenuhnya tercapai? Belum. Belum ya. Masih ada proses. Karena kita harus berproses lagi Iya. sesuai dengan kodrat zamannya seperti itu. Nah, jika belum, apakah kita perlu merevisi visi tersebut? Tidak. Kita maksimalkan aja Kita itu. maksimalkan. Ya, secara tidak langsung ya kita kan jarang ya
mendiskusikan visi sekolah. Saya juga ini lagi belajar apakah ini sudah benar atau belum, kita sama-sama belajar seperti itu. Ternyata merumuskan visi sekolah itu tidak mudah, karena harusnya visi sekolah itu gabungan dari visi-visi kita dari sesama guru. Kebetulan itu sudah sesuai dengan sesama guru. Ya. Oh. Nah, untuk itu kita mulai yuk dari diri sendiri. Coba apa yang Bapak Ibu inginkan untuk siswa saat melaksanakan pembelajaran saat ini? Coba. Bisa diungkapkan? Siswanya aktif. Terus memperhatikan. Respect and respond. Respect, respon. Apalagi yang kita bisa lakukan di kelas, yang ingin kita lakukan di kelas. Menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Luar biasa. Sarana terpenuhi, ya itu yang nomor 1. Nah, untuk itu, apakah Bapak Ibu sudah memiliki tujuan atau visi diri yang akan dicapai selama ini? Ciao. Mungkin sudah, tapi tidak tertulis gitu ya. Tidak sadar. Tertulis. Secara tersirat. Nah, ya kita coba mulai dari sekarang, minimal tidak perlu banyak-banyak, 1 visi saja. Kita mau ngapain sih di kelas? Kalau kita sudah punya visi, apa tidak salahnya nanti kita berkumpul kembali untuk merumuskan visi sekolah yang selanjutnya, apakah mau tetap seperti itu atau kita revisi lagi seperti itu. Ya, Om. Nah, jadi kita mulai dari visi guru, barulah terbentuk visi sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk tema hari ini kita yuk belajar membuat minimal visi diri dulu aja lah sebagai guru. Nanti kedepannya apakah kita sesuaikan dengan maunya visi sekolah atau sekolah yang menyesuaikan dengan maunya visi kita. Ya, Om. Ada PowerPoint selanjutnya, Om. Beri guru penggerak, karena juga kita juga harus bergerak. Lanjut lagi. Nah, bermulai dari imajinasi saya tentang murid di masa depan. Saya ingin murid yang tadi berakhlak mulia, kemudian bisa berkolaborasi dengan rekannya, kemudian bisa mandiri juga, berpikir kreatif dan inovatif, serta intinya 1, bebas dan bahagia. Itu saja. Karena kalau sudah tidak bahagia, mana mungkin mau belajar seperti itu. Gurunya juga harus bahagia. Jadi kalaupun nanti rekan-rekan di rumah mungkin sedang juet, kalau datang ke sekolah, yuk kita nolkan lagi biar anak-anak tidak ikutan juet sama masalah kita. Nah, untuk itu, nah di sini dikenal dengan atap. Alurnya ada, terus tahapannya ada. Yang pertama aset. Aset kita di sini pastinya murid ya. Dimana murid kita ternyata memiliki motivasi belajar yang tinggi, dan kebetulan murid-murid kita mampu juga menggunakan aplikasi pada Didik dengan baik. Kemudian tapi ada tantangannya seperti itu. Tantangannya yang dihadapi adalah perlu melakukan kreativitas dengan media pembelajaran yang menyenangkan. Di sini kan sering ya kita dengar dengan suara kegaduhannya di kelas seperti itu. Kemudian guru membuat media pembelajaran sesuai dengan karakter murid. Kemudian perubahannya yang kita harapkan adalah guru bisa memberikan pembelajaran yang kreatif sehingga bisa menyenangkan murid. Intinya menyenangkan murid, karena kalau sudah tidak senang tidak mau belajar. Nah, untuk pembuatan visi guru, nah kita bisa menerapkan inquiry apresiatif dengan langkah metode bagja. Apa sih itu bagja? Bagus. Nggak ada apa bagusnya. Bagja ada BAGJA. B-nya itu buat pertanyaan dulu sebelum buat visi. Mau ngapain sih kita? Apa yang mau dibuat? Kemudian ambil pelajarannya, terus gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusinya.
Nah, untuk buat pertanyaannya, B tadi buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A-nya ambil pelajaran tadi berisi pertanyaan-pertanyaan untuk sama juga. Ya, terus nah, ini gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Prakarsa perubahan ini berarti misinya. Berarti kita mau ngapain sih? Kemudian belum. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Mau ngapain kita dalam mewujudkannya itu. Kemudian atur eksekusinya, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Saya mencoba membuat visi saya sendiri. Bukan berarti yang saya buat itu benar, pasti ada salahnya juga karena saya juga masih belajar di sini. Saya mencoba membuat visi dari saya sendiri mewujudkan generasi kreatif dan komunikatif. Kenapa komunikatif? Karena saya lihat untuk pembelajaran matematika kadang mereka belum ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Masih dengan orang yang sama dan sama saja seperti itu. Nah, untuk prakarsa perubahan atau bisa disebut juga misi, mewujudkan peserta didik yang komunikatif dengan menciptakan pembelajaran yang menarik, menarik, serta meningkatkan kreativitas dan kompetensi belajar siswa peserta didik. Nah, di sini ada kanvas dari pembuatan baja. Memang agak ribet ya, Bapak Ibu. Saya juga merumuskannya dengan dan nyambung tidaknya tergantung fasilitator ya Bu. Kadang kata ini nyambung, fasilitator yang lain ternyata tidak juga. Jadi kita ikut aja alurnya. Di sini ada prakarsa perubahannya untuk tadi B buat pertanyaan utama, di mana pertanyaan utama itu ini kalau kita nanti Bapak Ibu mencoba membuat ya, tidak harus sekarang dibuat. Ini gambaran umum, nanti saya bagikan ke Bapak Ibu. Visi Bapak Ibu sudah mau membuat prakarsa perubahan untuk visinya sendiri. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan aset potensi peluang. Nah, seperti itulah bisa dibaca. Pertanyaannya bisa di sini. Bagaimana cara membuat pembelajaran yang menyenangkan agar dapat meningkatkan kreativitas dan komunikasi belajar peserta didik? Nah, yang kolom sampingnya kita buat daftar tindakannya, mau ngapain aja biar pembelajaran menyenangkan. Seperti itu. Misalnya berkolaborasi dulu dengan tanggung jawab dalam memilih metode yang berpihak kepada murid. Kalau misalnya sudah ada komunitas belajarnya, misalnya saya matematika kebetulan ada 5 orang, kita berdiskusi. Untuk sejarah, Bu Ai ada berapa orang Bu? Komunitas belajarnya, anggotanya 2. Mungkin yang lain musika 2 juga. TIK sendiri. Bahasa Inggris 3. Bahasa Sunda 2. Oh iya, ya benar. Nah, nanti silakan berdiskusi Bapak Ibu untuk menentukan visinya seperti itu. Kemudian mencari referensi praktiknya, meningkatkan kreativitas komunikasi peserta didik. Tidak lupa juga melakukan survei kepada murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan menurut mereka. Kemudian ambil pelajarannya. Nah, langsung ke pertanyaan di sini. Apa pengalaman yang menyenangkan yang pernah dialami peserta didik? Kemudian aktivitas apa saja yang membuat peserta didik merasa nyaman? Bagaimana cara memilih media pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas? Di sini untuk daftar tindakannya, meminta murid untuk menceritakan tentang pengalaman belajar yang menyenangkan, meminta murid menceritakan kemampuan yang sudah mereka miliki, serta mencari referensi media pembelajaran sesuai dengan kreativitas dan kompetensi belajar siswa. Jadi tidak semua media cocok ya Bapak Ibu. Di matematika mungkin cocok, di bahasa Inggris tidak. Jadi sesuaikan saja. Kemudian gali mimpinya. Kira-kira apa sih manfaat pembelajaran menyenangkan tadi? Kemudian bagaimana caranya agar pembelajaran menyenangkan dapat diterapkan pada guru di kelas lain, walaupun tidak mudah ya. Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan media pembelajaran yang menyenangkan dengan meningkatkan kreativitas dan komunikasi belajar peserta didik? Untuk daftar tindakannya bisa membuat lembar observasi,
kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, mencari referensi tentang media pembelajaran yang dapat dibuat. Seperti tadi juga, tidak semua metode dan media sesuai dengan mapel kita, jadi silakan disesuaikan. Ya. Jabarkan rencana kita. Nah, kalau disebutkan jabarkan berarti harus ada langkah-langkah kan, seperti itu ya Bapak Ibu. Langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk memulai membiasakan pemanfaatan pembelajaran yang menyenangkan, media apa yang digunakan, kemudian ini atur eksekusinya. Siapa sih yang bertanggung jawab dalam membantu kelancaran dan konsistensi pemanfaatan media pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran? Untuk tindakannya, merencanakan jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan media yang benar. Untuk penyediaan media ini tidak mudah juga Bapak Ibu, butuh keuletan dan kreativitas kita. Kadang media ada, sarana ada, kitanya yang nggak mau, males. Ya sudah bikin sarana tidak ada, sudah mau OTW ternyata baru melaku, jadi gagal. Gitu. Nah untuk itu ada aset juga yang dimiliki untuk mendukung visi. Aset kita di sekolah itu ya yang pertama gurunya. Kebetulan kita ada 30 orang guru, 9 PNS, 2 sudah menjadi GP dan 1 sudah menjadi GP, ada 11 orang P3K dan 10 RM. Kemudian kepala sekolah juga sebagai manajerial dan motivator. Di sini juga ada murid, perusahaan utamanya, kemudian sarana prasarana. Mudah-mudahan kedepannya sarana dan prasarana kita bisa lebih mendukung lagi. Amin. Ya, mungkin seperti itu saja Bapak Ibu Guru. Mungkin agak bete ya, kadang bete bikin visi gitu seperti itu. Tadi Tepuk semangat dulu. tepuk semangat dulu. Biar pada semangat. Baiklah Bapak Ibu, tepuk semangat sana ya. Iyo. Oke, tepuk semangat. Oke, ada satu lagi. Tepuk huhah. Tepuk huhah. Huhah. Gitu ya. Boleh berdiri toh? Ah, lebih mantap berdiri kita. Tepuk huhah. Siap ya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk huhah. Tambah dari Wisna. Jangan pangkat ya. Tepuk huhah. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah untuk pemaparan dari visi guru penggerak atau guru kita sebagai guru sudah tersampaikan. Jangan lupa kita harus terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Walaupun susah, yuk kita coba seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jam. Jempol. Sekali lagi Bapak Ibu. Tepuk jempol. Jempol. Boleh tepuk jempol. Hatur nuhun di sini. Baik Bapak dan Ibu, akhirnya dari diskusi barusan bisa disimpulkan bahwa menyusun visi misi itu membutuhkan gotong royong dan kolaborasi semua warga sekolah supaya visi
fisiknya terbentuk sesuai dengan yang dicita-citakan oleh warga sekolah. Baik Bapak dan Ibu, selesai sudah proses diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah yang barusan sudah dipimpin oleh Ibu Kurnia. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan terima kasih untuk Dewan Guru SMA Negeri 1 Kabandungan. Dan sekali lagi mohon maaf jadwal Bapak Ibu, semoga kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Dan terima kasih juga untuk dukungan yang sebegitu besarnya untuk Bu Kurnia Ningsih. Semoga beliau bisa berproses dengan lebih baik lagi. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, kita tutup saja diskusi siang ini dengan membaca hamdalah bersama. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berpantun dulu sebelum ke pasar beli martabak mini. Tak lupa singgah makan ketupat. Cakep. Saya akhiri pertemuan ini, semoga bermanfaat. Bila itu berkali-kali. Jalan-jalan. Bapak Ibu atur nuhun